Oke, jadi teman-teman semua, ini Sumedang ya, kita case-nya Sumedang. Masing-masing Anda punya wilayah masing-masing, teman-teman semua. Kita mau nambahkan data ke GIS kita, teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya kita ambil dulu datanya ya. Jadi sesuaikan dengan wilayah masing-masing, teman-teman semua ya. Bapak Sumedang, contoh misalnya kita ambil dari BPS Kabupaten Sumedang ya. Jangan lupa teman-teman semua jelaskan dengan baik. Yuk misalnya Sukabumi itu nggak bisa begini teman-teman semua. Yuk sebutin misalnya kota Sukabumi, karena di Sukabumi itu ada kota, ada ini kan ini kota teman-teman semua. Ada kabupaten, BPS Kabupaten Sukabumi. Nah itu. Nah yuk perhatiin lah ya. Diperhatiin teman-teman semua, ini adalah lembaga yang berbeda ya. Ini kota Sukabumi, ini Kabupaten Sukabumi. Nah itu hati-hati buat teman-teman yang daerahnya satu entitas ada dua wilayah administratif ya. Jadi satu entitas dia memiliki dua wilayah administratif ya. Nah seperti ini teman-teman semua, ini kota Sukabumi, ini Kabupaten Sukabumi. Nah ini hati-hati. Nah berhubung Sumedang itu ini Sumedang itu administratifnya apa ya, coba bro dari dulu Sumedang. Nah Sumedang secara administratif kabupaten ya. Seingat Bapak Sumedang nggak ada kotanya. Nah ini ya teman-teman semua ya. Ini Bapak misalnya karena Bapak case petanya ini adalah Sumedang ya, maka saya pakai Sumedang. Nah teman-teman semua, sesuai yang saya ceritakan sebelumnya teman-teman semua ya, data BPS ini bagus banget buat Anda berlatih ya teman-teman semua ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda berlatih teman-teman semua ya. Kenapa? Karena ini data sudah real ya, bisa dikategorikan data primer ya, karena masalahnya diambil oleh pihak yang memang berotoritas ya gitu. Jadi BPS ini kan Badan Pusat Statistik yang sudah nggak usah diragukan lagi otoritasnya ya. Jadi secara otoritas memang lembaga statistik di Indonesia itu BPS, walaupun lembaga statistik yang lain banyak teman-teman semua ya. Cuma yang otoritas yang memang government itu salah satunya BPS ya. Dan ini di mana-mana ada ya. Maksudnya kita sekarang berapa sih provinsi? 38 ya. 38 provinsi. Bapak yakin tuh? Nggak tahu ya, karena beberapa provinsi baru mekar ya. Apakah udah ada semua? Biasanya sih pokoknya harusnya ada. Berarti ada 38 BPS provinsi. Mungkin ada mungkin saya nggak tahu berapa kabupaten kota sekarang di Indonesia ya, apakah 900 sampai 800 gitu. Nah itu tiap kota pasti ada kantor BPS-nya. Makanya diperhatikan seperti ini teman-teman semua. Terus publikasi link yang dokumen BPS-nya udah dapat teman-teman semua. Udah dibikin link? Udah. Oh iya wes, aman lah. Berarti maksudnya udah link ya, udah sesuai saya cerita kemarin ya teman-teman semua. Nah Bapak ini ngambil lagi teman-teman semua 2003 ya. Jadi penelitian BPS 2023 itu dipublikasi di 2024 teman-teman semua. Biasanya begitu ya. Jadi itu hasil penelitian mereka selama setahun ya. Nah ini teman-teman semua. Coba kita cek lagi 2024 itu muncul tuh. Nah teman-teman semua coba yuk perhatiin depan. Kalau muncul begini teman-teman yuk perhatiin ya, Kabupaten Sumedang dalam angka. Nah ini kabupaten, ingat berarti data-datanya kecamatan.
kalau you memang mau risetnya riset tingkat kabupaten, berarti petanya peta kecamatan tuh. Karena kenapa? Data yang ini nih, yang Kabupaten Sumedang dalam angka itu kalau you cek teman-teman semua ya, kalau ya sama polanya teman-teman semua. Oke, masukin email jasa nggak apa-apa, itu dia minta you masukin email. Masuk. Salam. Nah ini yang kabupaten ya teman-teman semua ya, kabupaten nih. Kalau anda maksudnya gitu teman-teman semua, kebanyakan anda itu sekarang punya petanya peta kelurahan, peta desa dari saya teman-teman semua ya. Nah ini kalau mau bikin peta kecamatan itu gampang banget, tinggal digabung aja teman-teman semua. Peta yang kamu punya itu udah peta terbaru teman-teman semua, peta terbaru desa 2023 ya, jadi sangat update lah insya Allah. Kemarin ada mahasiswa tuh si Rijan ya, dia dia pikir si desa dia belum tercover gitu kan di penelitiannya, ternyata udah ada ya. Jadi memang kalau urusan geografi teman-teman semua yang berkaitan dengan administratif, jangan lupa pastikan Anda punya peta terbaru ya, itu harus dipastikan. Nah ini Kabupaten Sumedang teman-teman semua, kalau you mau risetnya kecamatan, nah berarti si petanya peta kecamatan. You lihat ya, ini peta tematiknya ya, nih berarti ini peta kecamatan teman-teman semua ya, ini peta kecamatan ya. Nih Bapak mau riset di daerah misalnya, kayak kita udah tahu punya riset di sini nih. Oh ini Cibugel tuh ini ya, Congean. Yang mana kan? Oh iya benar, Conggeang. Conggeang. Ini Cibugel ya nih. Kita punya riset di, nah jadi teman-teman semua petanya peta kecamatan. Kenapa? Karena data kuantitatifnya, ini data kuantitatifnya teman-teman semua, nanti you pilih mana lah, terserah. Coba you perhatiin, ingat ya saya bilang you pilih mana. You mau kependudukan, sosial tenaga kerja, pertanian. Pak saya mau bidang pariwisata, mangga. Jangan lupa teman-teman semua, ya ini lumayan lah buat data dasar kita, dan ini data real banget ya, data real. Dulu ada mahasiswa riset masalah perikanan ya, perikanan Jawa Barat. Datanglah dia ke dinas Jawa Barat yang di Wastu Kencana kalau nggak salah ya, dinas KPP itu, KPP-nya Dinas Kelautan Perikanan Jawa Barat itu yang ada di Wastu Kencana. Nah waktu saya udah bilang teman-teman, kalau mau you ngambil data, mau ngunjungin tempat penelitian, you bawa data dulu, minimal kamu udah usaha lah ya. Nah salah satunya adalah cek dulu data BPS. Nah akhirnya semuanya di print lah. Jadi yang bab 5 ini terutama yang perikanan sama si namanya siapa ya, si Fadlan gitu, Adlan nih. Nah itu di print dulu teman-teman semua, di print dulu. Terus saat ngedatangin si lembaga dinas kelautan itu, dia ketemu ketemu orangnya di situ teman-teman semua ya, maksudnya ketemu pihak yang memang harus ditemuin gitu kan. Bawa surat penelitian yang dari sini, jangan lupa teman-teman semua, bawa surat penelitian gitu ya. Jadi kalau you ngedatangin lembaga, mau pemerintah mau swasta, jangan lupa bawa surat ya, walaupun itu kantor ayah kamu misalnya atau om gitu ya, tetap bawa surat teman-teman semua. Setelah punya surat keterangan dari kantor sospol ya, jangan lupa teman-teman semua, kalau di pemerintahan itu nggak bisa tuh ngedatangin si kantornya langsung. Misalnya dana dinas apa, you datangin nggak bisa, you harus dapetin surat penelitian dari kantor sosial politik ya. Tiap daerah itu ada yang namanya kantor sosial. Jadi kalau you udah dapetin surat dari kantor sosial politik, jadi bawa surat dari kampus ke kantor sospol itu. Nah dari kantor sospol itu dia bakal ngeluarin surat lagi teman-teman semua, bahwa you diizinkan untuk meneliti di wilayah mana, misalnya Kabupaten Sumedang misalnya. Nah udah dapetin surat sospol itu teman-teman semua, baru you datengin si kantor pemerintahnya itu ya. Kalau government begitu tuh ya, jadi nggak ujug-ujug you bisa datengin data kantornya teman-teman semua ya. Pastikan you datengin kantor sosial politik dulu ya. Nah
Berarti ketika kamu datangin, nah ketika si anak itu datang ke dinas kelautan itu teman-teman semua, berarti bawa surat dari kampus, bawa surat dari dinas sosial politik itu. Nah pasti kamu bakal diterima, insya Allah ya, lancar insya Allah teman-teman, jarang gagal, insya Allah jarang gagal ya, jarang gagal ya. Jadi margin error gagalnya itu menurut saya selama pengalaman Bapak mahasiswa meneliti di lembaga pemerintah itu margin errornya kayaknya 5% lah atau 10% teman-teman semua. Bahasa Sunda misluk gitu ya. Jadi pas kita datang tuh orangnya sibuk gitu, naon segala macam susah ditemuin. Nah itu kayaknya cuma 5% 10% lah. Rata-rata sukses semua. Nah yang dinas kelautan itu alhamdulillah sukses teman-teman semua. Dia datang diterima Marehan misalnya si kepala bidangnya atau kepala seksinya siapa di situ. Jadi gimana ya Pak, saya mau riset masalah perikanan. Pak ini sebelumnya saya udah bawa data punya BPS gitu kan, ini data perikanan. Oh itu data BPS tuh dari kita, dari dinas. Nah memang begitu teman-teman semua ya. Cuma teman-teman semua biasanya mereka punya data yang lebih update dan lebih lengkap teman-teman semua. Dan kalau kamu beruntung bisa jadi kamu dapat data-data yang luar biasa teman-teman semua. Kayak anak ada tahun 2 tahun yang lalu, tahun kemarin dia riset di PUPR Jawa Barat, PUPR Kabupaten Bandung. Wah, itu udah saya paksa tuh suruh kesana dulu kan, mau riset masalah banjir di Bale Endah kan. Udah sana dulu ke kantor PUPR dan kantor Bapeda gitu kan, gitu kan. Kita nggak tahu ini di mana sih urusannya. Itu anak datanglah ke kantor, udah mendatengin kantor sosial politiknya Kabupaten Bandung, dapatlah surat gitu ya bahwa dia boleh bikin penelitian di area Kabupaten Bandung. Bapak suruh dulu ke Bapeda. Biasanya di Bapeda itu banyak tuh peta-peta terupdate berkaitan dengan si kabupaten yang bersangkutan teman-teman semua. Ternyata dia lagi, kalau mungkin Bapedanya lagi sibuk segala macam teman-teman semua, dia kurang beruntung lah ya. Tapi dia ditunjukin, Mas sana aja ke dinas PUPR katanya gitu kan. Nah, masih semangat teman-teman semua, datanginlah dinas PUPR. Pas ngedatangi dinas PUPR ternyata memang benar teman-teman semua, keberuntungannya di sini. Dia bawalah data yang ini kan, yang ya data-data istilahnya yang udah dipunya ya gitu. Pak ini saya udah punya data ini, gimana menurut Bapak? Oh ini deh, saya punya data yang lebih bagus. Data yang lebih bagus plus petanya teman-teman semua. Terus petanya itu ya sangat lengkap, sangat komprehensif tuh. Nah itu ya. Banyak teman-teman semua ya, banyak mungkin keberuntungannya lagi sangat beruntung ya. Ada teman kamu juga kadang ada yang nggak beruntung. Juga ada teman kamu yang orang dari mana tuh, orang ya itu teman kamu si Adit kemana itu jelma Bapak Sarah tadi dia ngejawab tuh pagi-pagi yang kita tuh di grup. Oke, nah gitu teman-teman semua. Jadi data yang tampak di depan ini itu insya Allah banyak manfaatnya buat kita semua ya, banyak manfaatnya. Nah kalau data kabupaten kayak gini teman-teman semua itu bisa untuk kamu klarifikasi ya, bisa sebagai ini kan sebenarnya data sekunder ya, data sekunder walaupun yang mengeluarkan tuh memang ada beberapa pihak yang menyatakan andaikan ini data yang mengeluarkan adalah pihak otoritas teman-teman semua ya, bisa jadi masuk di area semi primer lah saya bilang ya teman-teman semua ya, semi primer, karena ada teman-teman yang tidak mau data seperti ini dianggap sebagai data primer ya. Kalau mau yuk turun lapangan teman-teman semua, yuk turun lapangan. Nah itu udah pasti sangat primer ya. Jadi kalau yuk turun lapangan ambil data itu udah pasti primer teman-teman semua ya gitu. Tapi ada ada kelompok lah ya, ada kelompok lain ya, termasuk profesor saya dulu kan bilang andaikan memang data itu terverifikasi sempurna ya, dan memang yang mengeluarkan data itu adalah pihak-pihak otoritas teman-teman semua, bisa jadi itu bisa masuk lah, saya bilang semi primer ya, semi primer bisa yuk pakai. Tapi kalau yuk butuh klarifikasi turun lapangan. Itu si Indah dulu ada tuh angkatan kamu tuh, Indah tuh, dia tuh riset masalah banjir di Karawang tuh. Itu bahas sampai banjiran. Yang bener lagi banjir dia rumahnya di situ kebanjiran lagi. Kebanjiran teman-teman semua. Kebanjiran dia riset lah ke badan apa sih BPPD ya, BPPD, Badan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Daerah ya, BP apa sih? Ya itulah pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah teman-teman semua ya. Dia benar-benar disambut baik lah teman-teman semua. Tapi bagusnya dia karena yang memang orang situ dia tahu tuh mana daerah yang banjir mana yang enggak, jadi dia foto-fotonya itu hampir foto-foto lapangan berkaitan banjir semua. Kayaknya jarang-jarang banget tuh ya foto lapangan yang sangat dramatis lagi kebanjiran. Nah teman-teman semua, jadi coba diperhatikan ini data kabupaten. Jadi kalau data kabupaten ini pastikan peta kamu itu peta kecamatan teman-teman semua ya, peta kecamatan ya. Jangan lupa teman-teman semua, luas area seperti ini nggak usah ini teman-teman, nanti kita bisa urus pakai QGIS, kita bisa dapetin yang lebih akurat untuk luas. Nah kalau ini bisa ya, ini bisa jumlah pulau, tapi datanya yang bagus ya teman-teman semua ya, yang bagus ya, yang bagus ini boleh lah ya. Nah ini kan jarak ke ibu kota ini Klimet. Nah ini Klimet ya, ini Klimet. Nah ini nggak bisa dijadikan data kita. Kenapa? Ya di sebelah kiri ini kan nggak ada data geografi teman-teman semua ya. Data geografi ya begini, ini kita punya petanya. Tapi ini kan data kabupaten ya teman-teman semua. Saya lagi liatin ke teman-teman, pastikan data kamu data kecamatan, data kelurahan teman-teman semua ya. Nah contoh kayak gini nih. Nah ini boleh riset ini teman-teman semua. Ini adalah perbandingan data. Kalau bisa, kalau ini kan harus dinormalisasi sebenarnya teman-teman semua ya datanya ya. Apa tuh ya, datanya itu harus dinormalkan sebenarnya ya. Bagusnya ya, si data itu harus normal ya, bisa sih dibikin begini juga ya, nggak ada masalah. Tapi nah kayak gini lah teman-teman semua. Ini kan ini nggak bisa, 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 ini nggak bisa. Sorry ya, tak cepetin. Nah ini bisa. Ini kan temanya populasi penduduk ya. Nah berarti ini datanya kecamatan teman-teman semua. Jadi kecamatan Jatinangor penduduknya sekian ya. Ini lihat nih, berarti di daerah Sumedang itu ini banyak mahasiswa di sini. Nah ini bisa data kayak gini teman-teman semua ya. Banyak data yang lain lah, tapi ini kecamatan jangan lupa ya. Nah ini nih, jumlah sekolah negeri berapa, swasta berapa. Nah ini boleh lah ya, tapi datanya yang penuh ya teman-teman semua ya. Jadi kamu pilih-pilih. Nah ini bagus nih, nah ini bagus, ini bagus teman-teman. Carilah data yang kayak gini nih ya, buat kita praktikum. Lebih kamu cari data kayak gini. Kenapa? Kalau data penuh nanti muncullah dashboardnya ya. Kalau nggak ada datanya kita nggak muncul apa-apa lah teman-teman. Nilainya 0 masalahnya ya, walaupun cuma nilainya 1. Ini kan, ini apa nih, jumlah sekolah guru murid Rodatul Anfal. Nah, ini data bagus, yang penuh kayak gini lah nyari datanya. Nah ini juga lumayan lah, ini SD walaupun di tengahnya kosong nih ya. Nih jangan lupa teman-teman semua, yang kayak gini tuh ini totalnya nggak usah nih, totalnya jangan lupa. Yang namanya penghitungan itu tidak jadi file ya, nanti diproses aja bikin rumus. Berarti ini realnya kalau misalnya nggak dinormalkan datanya, mungkin ini bisa jadi 4 file ya. Kalau modelnya nggak dinormalkan, ini harusnya dinormalkan, tapi karena kita akan kesulitan ya udah bikin 4 file. Negeri 2002-2003. Oh ini perbandingan ya, perbandingan. Nih berarti jumlah sekolah di Jatinangor berkurang dia, kurang 1 kan. Nah ini, nah jadi bukan yang ini teman-teman semua ya Pak, bukan yang ini, tapi yang kecamatan. Contoh Bapak mau nyari Cibugel, kayaknya yang kecamatan belum muncul deh ya, tapi coba kita cari deh Cibugel. Nah ini coba kita lihat, kosong. Coba yang 2023. Nah jadi kamu lamar dulu teman-teman semua, mana nih. Nah Cibugel
Google itu ini kan. Nih, coba kita filter dulu. Filternya adalah pakai apa? WADMKC ya, sama dengan muncul di sini semua. Wah ini, kok dia bisa paling atas ya? Ini daftar kecamatan oh ini udah ini sih, udah kita filter lagi ya. Ini kan udah potongannya. Ini coba Google tes. Oke, mantap. Oke, ini coba Google teman-teman semua ya. Oke, coba kita lihat. Nggak juga tuh ayah belum Bapak klik tampilkan. Nah ini kita punya datanya Cibubur dalam angka 2023 ya. Coba kita unduh teman-teman semua. Kita unduh. Ingat ya, cash kamu bukan Sumedang loh. Saya nggak tahu cash kamu apa di situ ya. Nah inilah data kecamatan Cibubur. Nah berarti data kecamatan itu teman-teman semua isinya desa. Nah gitu ya. Ini data terendah ya, data terendah ya. Jadi kalau you mau nyari yang tingkat yang lebih rendah lagi nggak, jarang-jarang sih ya, tapi bisa jadi ada sih ya, bisa jadi ada ya. Nggak ada deh. Jadi dari zaman dulu yang namanya si statistik itu data paling dasarnya di desa ya, tapi ada sih asal mau nanya ya, mau nanya. Tapi lumayan lah buat penelitian kita, berarti kita udah mulai lebih spesifik terhadap desanya teman-teman semua ya. Pak, saya pengen risetnya di tingkat kabupaten ya, terserah, berarti you butuh kecamatan. Kalau kecamatan berarti you harus gabung-gabung. Kalau pengen yang terbaru, yang lama Bapak punya, yang lama Pak saya pengen kecamatan yang baru-baru. Nah, kalau peta kecamatan you bisa ambil dari pusat data. Satu data kota itu bisa, ingat kan di mata kuliah data awareness buat teman-teman yang ambil itu saya pernah lihat ya. Jadi ada yang namanya itu ada. Kalau nggak ini digabung teman-teman semua. Jadi Pak menggabungnya gimana ya, gampang lah, nanti saya ajarin cara gabungnya teman-teman semua. Ini kalau digabung, ini kan sebenarnya jumlahnya ada berapa sih? 7 ya. Nah ini 7 rekod ya teman-teman semua. Ini kalau digabung jadi satu rekod bisa kasih nama Cibubur ya. Biasanya teknik teknik visual itu lebih cepat sebenarnya ya, teknik visual ya. Di teknik visual itu kamu dipilih satu-satu, tuh kan. Nah ini teknik visual nih. Nah, terus kamu combine, jadi satu rekod. Nah itu tuh bisa teman-teman semua ya. Kalau pengen kamu yang terbaru ya, karena Bapak nggak pegang tuh kecamatan yang terbaru. Kalau yang tahun-tahun lama ada. Jadi kita semuanya di sini di kecamatan dulu lah teman-teman semua, supaya satu persepsi semuanya sekelas ya. Jadi udah you pilih kabupatennya, pilihlah salah satu kecamatannya ya. Jangan lupa ya kecamatannya, jangan sampai kecamatan itu minimal 5 sih sebenarnya. Ini kan 7 ya. Jadi jangan yang 5 lah, 7 minimal teman-teman semua. Nanti datanya terlalu sedikit. Terserah kamu lah. Nah ini teman-teman semua kecamatan ya. Nah jangan lupa, mana tadi petanya? Kok nggak ada peta kecamatan ya? Nah ini dia nggak, ini kurang bagus nih. Tapi ya biarin lah, nggak apa-apa. Yang penting kan datanya. Yang penting kan data tabulasinya teman-teman semua ya. Data tabelnya itu yang paling penting. Nah ini kan nggak ada datanya, ya udah teman-teman semua. Kita lihatlah, Bapak mau ngambil apa ya? Sumber air, kesehatan, banyaknya desa, pertanian. Ini kamu lihat ya, kalau tabel BPS kamu pikir yang paling panjang yang mana, berarti disitulah sebenarnya konsentrasi penelitian. Coba lihat, pemerintahan cuma 21, penduduk bab 3 ya, cuma segini. Terus sosial, banyaknya desa, tingkat pendidikan kayaknya nggak banyak sekolah juga nih desa ini nih. Ingat ya, you pilih-pilih loh ya, pilih-pilih ya. You kalau nggak sukses pakai kecamatan ini, desa kecamatan ini teman-teman, ya you pindah ke tempat yang lain ya. Sumber air, kamu lihat ya,
perumahan dan lingkungan ini jadi prioritas ya, banyak banget ya. Nah ini berarti salah satu prioritas di desa ini, kecamatan ini teman-teman semua itu sumber air minum. Coba ini kan data jarang nih Bapak nemu, ini jarang asli nih. Ini asli Bapak jarang nemu data ini nih. Mungkin apakah sumber air minum masalah ya di desa ini ya? Jenis pengguna listrik, sumber penerangan, ini jarang banget nih. Jarang nih. Waduh. Ini public toilet ya teman-teman semua ya. Hah? MCK. MPK apa? Wah ini unik nih datanya nih, yang perumahan asli unik nih. Ini bikin concern halaman 27 ya. Agama juga pernah banyaknya bencana. Oh disatuin ya, kok ada banyak bencana, satuin agama dan sosial. Nah jadi teman-teman semua ketika kamu riset pastikan, pertanian banyak banget, berarti konsentrasi desa ini memang di pertanian teman-teman semua. Malah dia punya tanaman biofarma. Ini dia punya tanaman biofarmaka nih, ini unik nih. Ini. Nah coba perhatiin, ini desa jelas dia nggak punya tempat wisata ya. Ya ada kali, cuma begini aja berarti datanya. Nah ini perhatiin jadi teman-teman semua ya, perhatiin ini komunikasi nih. Ini bagus nih komunikasi. Coba kita lihat 58 ya. Ini karena saya suka data ini nih, banyaknya menara telepon seluler. Ini nih, ini daerah blank spot nggak nih ya. Ini saya mau coba lihat data ini dulu ya, 58 ya teman-teman semua, 58. Karena sebenarnya kalau riset 58 di luar Pulau Jawa itu menarik banget tuh ya, menarik banget tuh. Saya kemarin baru ketemu salah satu kabupaten di Kalimantan Timur teman-teman semua. Itu ada satu kabupaten di perbatasan Malaysia namanya Mahakam Utara gitu ya, Mahakam, Kabupaten Mahakam. Nah ini dia punya internetnya keren, lebih keren daripada Bapak dan kamu. Nah ini nih, kayaknya ini deh. Sekarang dia masuk siapa sih? Mahakam dulu tuh rasanya masuk ke ibu kota. Nah pokoknya teman-teman semua itu ada beberapa daerah di Kalimantan yang agak remote teman-teman semua. Nah itu tuh, ini sekarang internetnya pakai Starlink teman-teman semua. Mana punya Starlink? Ini kayak zaman saya kuliah dulu tuh, internetnya ngambil dari satelit, punyanya si Elon Musk. Tapi tetap pakai stasiun buminya Telkom ya, pakai stasiunnya bumi Telkom. Starlink Fishat. So gimana sih? Kecil banget ya. Udah ada di cuma segede gini ya. Saya baru tahu penangkapnya kecil banget, tidak umum lagi. Kamu pernah dengar teman-teman? Internet langsung ambil dari satelit. Dari satelit. Kamu lihat bawahnya sungai itu. Nah itu. Ini saya yakin nih Kalimantan ini. Kalau udah sungai-sungai daerah terpencil selebar ini aja pasti di Kalimantan. Kemarin saya ketemu teman-teman dari Kalimantan teman-teman. Tuh. Ini. Sekarang di Papua malah ya. Nah ini saya nggak tahu cerita ini nih. Kapan nih? Tahun kemarin juga, September. Oke. Ya buat teman-teman yang daerah remote. Kecepatannya segini teman-teman semua. Satelit loh. Zaman saya kuliah nggak bisa nembus segini. Ini 20 tahun yang lalu itu kan FO nggak ada, wifi juga begitu. Dapat internet dari satelit berapa ya? 32 KB gitu kecepatan itu, cukup buat chattingan doang, lumayan.
Oke, ini Starlink teman-teman semua. Keren. Wah, bisa bubar provider kita kalau yang kayak ginian masuk. Jadi cita-cita bahwa internet itu lintas negara bisa jadi kejadian, teman-teman semua. Bisa jadi kejadian. Maksudnya kamu akan lewatin IEC lagi. Jadi maksudnya dalam jaringan internet itu kalau Indonesia itu ada namanya Indonesia Internet Exchange. Kamu keluar masuk pasti lewat pintu itu, teman-teman semua. Ya, itu bisa jadi kamu jadi warga dunia kalau punya kayak gini tuh. Sebenarnya itunya sih tahu tuh. Kalau saya mau ke Eropa, apakah dia langsung loncat Eropa routingnya gitu kan? Kalau saya mau ke Jepang, apa routingnya langsung ke Jepang? Mungkin bisa jadi begitu. Kalau zaman dulu kita pakai kayak ginian, routingnya ke Amerika dulu. Jadi saya mau email ke orang di Eropa dulu. Oh iya, kakak saya dulu lagi masih kuliah di Inggris. Almarhum tuh kuliah di Inggris, terus saya emailnya itu lewat Amerika dulu, routingnya tuh baru nyampe ke Inggris. Kalau dulu begitu teman-teman. Kita belum punya internet IX sebenarnya. Kenapa kita ngomongin ini ya? Kejauhan nih, insya Allah. Oke, 58. Oke, lihat kita 58. Wah, datanya kosong. Nah ini teman-teman semua, kalau you punya case kayak gini, mending you pindah kecamatan ya. Tolong pindah kecamatan. Pastikan buat latihan kita datanya yang penuh-penuh aja dah. Ya, karena GIS itu pada dasarnya kita butuh data, teman-teman semua. Butuh data. Coba bawa pindah Jatinangor aja ya. Jatinangor ini udah pasti daerah sangat metropolitan nih sebenarnya dia. Cuma Jatinangor ini lucunya dia sebenarnya masuk ya, Jatinangor itu masuk ke benar 2024 belum ada tuh, 2023 berarti. Jadi nah ini bapak pindah Jatinangor ya. Jadi kayak gitulah teman-teman semua, kamu pilih-pilih. Berarti yang ini kita batal. Nah, batal demi hukum. Batal. Cari lagi. Oh, clear dulu. Sama dengan all. Salah ya. Clear. Yang ini ya, WADMKC. Oke. Sama dengan Jatinangor. Oke, deh. Jati gede itu sekarang dam ya. Nah ini teman-teman semua, wah mantap nih. Ya wes lah. Jubiler. Waduh. Inilah kecamatan Jatinangor. Coba you bikin itunya teman-teman semua, you bikin apa toh jangan KC, berarti karena ini urusannya desa, berarti kalau KC nggak ada, cuma gitu doang. Nah gitu, berarti kita ini yang KD, gitu kan. Terus fight, nah itu berarti ini adalah nama-nama desa. Berarti ini tempat riset bapak. Jangan lupa itunya apa, si labelnya munculin, label ini kan kita pernah nyoba ya teman-teman semua ya. Ini objek, kasih buffer, apply, save, cantik bener. Ternyata datanya banyak banget, tapi nggak apa-apa lah. Coba kita cek dulu lah. Berarti kalau ini karena Jatinangor ini data daerah metropolitan, kemungkinan data penuh-penuhan sebenarnya. Cobalah kita langsung masuk ke dalamnya. Nyarilah teman-teman semua apa kira-kira kita punya urusan. Oke, coba kita lihat rasio jenis kelamin. Usahakan jangan ngambil data kayak gini teman-teman semua. Ini kan rasio ya. Bener ding. Loh,
kan ada paho, oh dari sini dia ngambilnya. Nah itu laki-laki perempuan jumlah. Oke, coba bapak geser lagi dah. Nah itu datanya penuh, bagus tuh. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. PLN, pengguna PLN. Nah ini jangan dipakai ya, ini masa kalau mainnya kosong tuh. Jadi kalau sebelum bermain teman-teman pastikan dulu datanya ya, pastikan dulu datanya memang bagus teman-teman semua ya. Tak lihat-lihat aja dulu ya. Pertanian, pariwisata, hotel, penginapan. Jumlah seluler, operator, cuma gitu aja. Apa ya? Udah ini aja lah, datanya rame. Nah teman-teman semua, ini bapak mau ke pendudukan ya, ke pendudukan ya teman-teman semua ya, data ini nih. Nah teman-teman semua, kita kan udah punya nih data desa ya teman-teman semua. Nah coba ini nih posisinya di ini ya teman-teman semua, perhatikan ya. Jadi data yang Sumedang yang ini nih, ini jangan diganggu gugat. Oke. Kita sekarang belum normal ya teman-teman semua, karena kita masih bermain di data file ya, bukan bermain di database server ya. Nah yang ini teman-teman semua, kamu save, klik kanan, ekspor, save dulu ya, save dulu. Formatnya ESRI seperti biasa, CRS nya ngikutin ini aja 4326 WS84 ya, UTF-8, langsung simpan. Carilah di mana tuh tempatnya. Sini ya. Nah ini kasih nama teman-teman semua. Yang itu kan yang aslinya Sumedang Desa, Sumedang kecamatan apa kita? Jatinangor ya. Kenyamatan Jatinangor teman-teman semua. Ini datanya adalah data apa tadi? Populasi ya. Ya, kependudukan ya. Oke, datanya kependudukan teman-teman semua. Kependudukan. Nah itu, bapak itu ya. Oke. Nah teman-teman semua, kamu perhatikan bahwa tabel yang merah ini itu udah beda file. Kalau mau kamu deketnya yang Sumedang, itu nama filenya apa? Sumedang Desa .sap yang ini. Oh ini Sumedang Desa, oke beneran. Yang ini apa? Kependudukan SAP. Itu dua file yang berbeda teman-teman semua ya. Jadi kamu jangan ngedit file yang ini. Oke. Nah sekarang teman-teman semua, kita mulai ngedit nih ya. Oke. Kita mulai ngedit teman-teman semua ya. Ini untuk mengedit teman-teman semua, itu semuanya di properties untuk file SHP begini ya teman-teman semua ya. Karena ini kan bukan PostGIS ya. Ini kamu ke properties teman-teman semua ya, ke properties. Oke. Nah teman-teman semua, sebenarnya ini data ini kan sebenarnya ngambil dari data nasional ya. Jadi data nasional ini sebenarnya
Ya kalau kita lihat atribut tabel ya teman-teman semua, ini kan memang luar biasa banyak banget ya. Sebenarnya kita nggak butuh semua ya, tapi udahlah, biarin aja teman-teman semua. Berarti nanti kita tambahin di kanan ya. Nah itu sebenarnya itu ada luas desa ya, tapi bapak yakin ini juga ngambil dari hasil proses nih. Tapi nanti kita klarifikasi lagi nih luas per desanya, nanti kita klarifikasi lagi. Nah ini teman-teman semua, di sebelah kanan luas nanti kita mau nambahin fill. Oke, kita mau nambahin fill ya. Nambahin fill bisa di sini sebenarnya ya, atau bisa dari arah sini teman-teman semua. Nah ini properties, jadi kamu lariin dulu ke sini, klik kanan, properties. Nah itu. Nah masuk ke fill. Nah itu tuh fill tuh. Ya fill itu ada di bawah diagram ya. Nah itu teman-teman semua, itu ada tombol biasa tuh buat edit ya, toggle editing mode tuh selalu begini kan ya. Dari awal pertemuan dulu kita tuh kalau mau edit si file ini tuh selalu ada pola begini teman-teman semua ya. Nah ini kalau tambahin toggle editing mode teman-teman semua ya. Nah kamu kebawahin lah, ini kan ada 25 fill ya. Ya udah nanti kita nambahin bikin fill ke 26. Nah itu teman-teman semua, itu ada hapus fill yang warna merah, yang warna kuning tuh ada tulisan tuh new fill. Kelihatan teman-teman? Kelihatan? Oke, new fill teman-teman semua. Nah saya teman-teman semua lihat data seperti ini, berarti ini bapak masukin yang laki-laki ya teman-teman semua ya, laki-laki sesuai ini aja. Tapi jangan lupa teman-teman semua, jangan pakai dash ya, jangan pakai simbol ya. Nih ingat ya, ketika bikin fill, satu nggak boleh ada spasi, kedua jangan angka di depan, nggak boleh pakai simbol. Oke, boleh pasang angka tapi di belakang. Berarti nama variabel, nama fill itu sangat disarankan di depannya itu huruf dulu, baru di belakang angka boleh ya. Kalau nggak pakai apa tuh? Underscore ya, penyambung underscore itu baik-baik, bagus buat Anda. Kenapa? Nanti kalau kita import ke database yang sekelas server kayak PostgreSQL teman-teman semua, itu ngikut semua ya, ngikut semua. Nah dia teman-teman semua ini ya, laki-laki. Nah itu ya, jangan lupa teman-teman semua, ini tuh termasuk tipe data klasik ya. Jadi fill klasik teman-teman semua, dan dia terbatas. Yuk perhatiin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah tuh 10 digit ya. Ini dia termasuk yang tipe klasikal, jadi yuk nggak bisa lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wes cuma 10 digit ya. Jadi hemat-hematan aja ya. Jadi kalau you mau nulis begini misalnya, Pak saya mau nulis jumlah supaya jelas ya, udah disingkat aja zoom gitu kan ya, laki-laki gitu kan. Tuh ini aja nggak dapet tuh gitu kan, yang terakhir nggak dapet teman-teman semua. Kalau nggak ya wes lah, itu laki-laki aja. Nah gitu kan, karena kan udah ketahuan ini kependudukan ya. Nah teman-teman semua, coba perhatikan datanya. Ini data. Nah ini data, ini bikin kacau juga BPS. Kita nih Amerika apa? Pakai koma. Ini berapa angkanya? Bukan 7,6. Ini ada kumasi BPST-nya. Ini US standar ya, jangan lupa ya. Kalau US itu untuk ribuan dia pakai koma, kalau kita pakai titik. Nah itu ya teman-teman, kayaknya meren dia ngedit pakai naon meren, jadi ada komanya. Jadi ini bisa salah paham nih, yang kayak gini bisa salah paham nih, asli ini bisa salah paham. Jadi teman-teman semua, ini hati-hati ya ketika lihat data BPS ya. Mungkin waktu mereka ngedit ini dia pakai standar Amerika nih, hitung-hitungnya nih, jadi ini pakai koma nih, ini BPS deh. Ya udahlah, tapi ini pakai titik ya. Ini persen. Oh iya, you lihat ya, persen US itu kan pakai titik ya.
Jadi hati-hatilah dengan standar ya teman-teman semua. Oke, berarti teman-teman semua ini tipenya itu yang saya mau tanya. Ini desimal atau integer yang kita inputkan? Integer teman-teman semua. Tapi jangan lupa ada data BPS yang desimal. Luas tanah itu desimal. Nggak ada luas tanah misalnya semuanya harus dalam bentuk bulat. Dia punya tanah berapa? 10 meter, nggak boleh tuh 10,2 nggak boleh. Ya, jadi ada beberapa data BPS nanti di bawah tuh yang bentuknya koma. Tapi kalau koma di sini titik, nah ini nih, ini desimal nih. Persentase penduduk. Ya ini desimal nih. Oke, kita konsentrasi di sini aja lah ya. Oke, laki-laki, nah itu satu, berarti teman-teman semua ini integer, cukuplah dia pakai integer. Dia cuma ada segini teman-teman semua, integer, desimal, text string, ya udah. Memang klasik itulah tipe data itu. Kenapa ini teh? Ini dulu. Oke, panjangnya dibilang 10, ini kepanjangan sebenarnya. Tapi udahlah, kita ikutin aja, oke. Nah, udah, berarti kita udah punya tuh di bawah tuh feel laki-laki ya. Terus, nah ini ya, Bapak tambahin lagi teman-teman semua. Untuk yang plus sebelah kanannya tuh perempuan. Ya wes, tak tulis perempuan aja. Oke. Kita oke. Teman-teman semua. Nah, itu fillnya ada di bawah, teman-teman semua, ya. Fillnya ada di bawah. Oke. Ini jumlah, kalau jumlah yuk jangan masukin jumlah sebagai fill. Karena dia adalah jumlah adalah jadi jangan masukin perhitungan dalam fill. Alright, ya nanti bisa kacau teman-teman semua. Angka 15.000 ini adalah hasil pertambahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini nggak usah masukin, nanti aja bikin rumus teman-teman semua. Ya jangan ini masukin. Jadi kalau kayak gini jangan masukin. Jadi kalau ada jumlah, average, rata-rata, itu ya, min max itu jangan ngapain gitu kan. Itu kan bisa kita proses gitu kan. Nanti kita proses. Jadi nilai atomiknya aja yang you masukin. Oke, udah dua aja lah kita apply. Oke. Nah teman-teman semua, oh itunya belum dilepas tadi ya. Balik. Nah ini lepas dulu nih. Tool editingnya lepas dulu. Nah dia nanya, apakah yang ada ruang mau Anda simpan? Iya, ya wes. Dah, berarti udah tersimpan permanen nih teman-teman semua. Simpan dulu proyeknya nih, jangan lupa. Ini. Nah, edit lah ini. Ini edit. Kasih detail analisa kependudukan. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita input datanya teman-teman semua. Input data, you bisa pakai tabel atau you bisa pakai langsung di atas sini ya, gitu ya. Itu tergantung kamu ya. You maunya apa gitu kan ya. Kalau you mau cepet ya udah pakai tabel. Kalau pakai tabel berarti bentuknya kan tabulasi. Berarti dari sini you klik kanan, open atribut tabel. Nah ini diedit, ini pada dasarnya bisa diedit teman-teman semua nih. Aduh jauh pisannya eta kadinya ya. Nah kalau yang gini mau mending langsung on the spot. Ini bisa diedit teman-teman semuanya, diedit. Nah ini kan ada tombol editing lagi tuh yang warna kuning ya, klik edit. Nah ini sekarang bisa diedit. Nah kita pernah demoin kan Jatiroke. Nah lihatlah datanya sini. Jatiroke buat laki-laki berapa? Jatiroke mana? 3.348 ya. Coba lihat depan dulu lah. 3.348 berarti ini diedit 3.348, enter. Nah itu perempuannya berapa teman-teman? 3145, 3145, enter, jangan lupa. Simpan dulu boleh. Nah sebenarnya ini kurang efektif yang kayak gini kalau misalnya fillnya banyak ini teman-teman semua. You mending mainnya di sana. Tapi ya itu gimana selera ya. Jadi maksudnya you main itu. Nah, jangan lupa teman-teman semua, ini
editingnya masih nyala ya. Kamu lihat kan masih ada tanda pensil, berarti ini masih dalam proses edit nih. Hati-hati teman-teman semua. Kalau ada tanda pensil berarti posisi kita lagi ngedit. Bisa data kehapus, bisa peta kehapus ya. Bisa gambar kehapus. Misalnya sekarang karena Bapak malas lihat file yang banyak, Bapak mau main sini ya. Misalnya kita sesuai urutan lah ya. Urutan saya urutan yang paling atas Cipacing itu mana Cipacing tuh, nah ini nih, nah ini kan itu seberangnya rumah kamu kan. Seberangnya rumah kamu nih. Jadi kamu tuh seberang dengan Kabupaten Sumedang. Nah ini Cipacing ya. Terus seberangnya udah rumahnya Bapak Rehan mungkin. Ya. Oke lah, nggak usah lama-lama, ini diklik teman-teman semua, diklik ya begitu ya. Kok diklik yang I. Ini kalau begini kamu pakai nih. Ini siap-siap mereka hapus ya mah. Yang ini kan, yang iya, yang ini. Nah ini, tapi ini hati-hati teman-teman semua. Yuk kalau bermain ini berarti yuk bermain gambar. Nah teman-teman semua, kalau ini udah Cipacing, nah berarti editnya gimana? Klik kanan, edit. Nah itu. Ya ini sebetulnya juga lama ya, cuma ya begitulah, gimana selera aja. Ya. Jadi ini Cipacing 7664. Terus perempuannya 7421. Bapak tuh lupa bisa di freeze nggak yang di sana ya. Nah ini ya begitu teman-teman semua ya. Tapi hati-hati ya, kalau kamu bikin delete itu bisa berabe tuh urusannya. Sayang, nah, sebelahnya banget nih sayang. Itu deh. Aduh sayang. Nah ini kalau nge-select ini pilih luar dulu teman-teman semua. Klik I lagi. Nah itu ya, ini kan ini saya baru tahu ya ada Cibosi, Bapak tahu ya. Ada jembatan itu tuh. Nah itu. Oke, mangga silakan Anda nyoba teman-teman semua. Kalau you cuma lihat doang Bapak, itu namanya apa ya? Tapi kalau nyoba sendiri beda. Betul nggak Pak Rehan? Pak Rehan lagi apa Pak Rehan? Oke, ya. Nah itu terus teman-teman semua ya. Tinggal di edit terus. Mekar galinya mana? Kalau butuh digeser teman. Kalau geser pakai apa? Pakai tangan, pen map ya, jangan lupa tuh geser pakai tangan, pen map namanya. Oke lanjut. Mekar gali itu kalau objeknya banyak itu bisa di searching, jangan lupa ya teman-teman semua ya, objek petanya bisa di searching ya. Pak saya handle-nya 10.000 poligon gitu ya, jangan khawatir ya, itu bisa kita searching. Oke, mekar gali teman-teman semua itu yang ini. Jangan lupa kalau udah kerja simpan. Nih save layer editnya ya. Ini kalau kamu klik ini teman-teman semua itu mati lampu atau apa kek, nah itu datanya ini udah fix tersimpan ya. Nah, itu mekar gali. Teman-teman semua dikerjain, jangan dinanti-nanti. Ini memang ngisi segini rempong sebenarnya, lumayan lah. Kerjaan yang paling killing time itu adalah menginput data teman-teman semua. Kayaknya berbahagia lah kalau misalnya kayak mata kuliah data warehouse, sekali klik kamu dapat 10.000 data, waduh kan keren lah. Mahasiswa itu kurang bersyukur makanya. Jadi kali-kali harus cobain input begini teman-teman semua. Jadi kalau ketemu teknologi canggih, API yang narik data sekali enter langsung masuk semua, nah, baru langsung aduh kebayang kalau kita ngopi satu-satu atau ngetik satu-satu. Nah itu teman-teman semua, udah gitu kita nggak bisa ngetik 10 jari lagi gitu kan ya. Gimana kan, udah bisa kan? Gue udah nyuruh kan belajar 10 jari kan? Hah? 11
8 mah nggak percaya. 8 jempolnya. Jempolnya masih dong. Hah? Ini bisa 10 jari? Bisa. Hah? Serius? Bisa. Nah, coba tutup mata, ketik. Ini belajar di mana? Internet Pak. Oh gitu. Oh, nanti harus kita uji dulu ya benar ya 10 jarinya tuh. Belajar 10 jari teman-teman semua. Ya, itu yang namanya handling keyboard itu tidak pernah. You mau kerja di bidang apa aja pasti berguna, teman-teman semua. Belajar lah teman-teman, banyak kan online apa ya, type learning. Ada nggak sih kalau sekarang banyak lah. Nah, ini ya, oh ini nih typing practice ya. Enter to activate. Coba perhatiin. Ini K kan teman-teman semua. Ini A kan, A kecil, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Bentar, W kan? X, Y, Z. Coba. Kalau bisa ngerti 10 jari, nyaman tuh, nyaman. Ya, belajar, tapi ini butuh belajar. Ya, itu. Mau huruf besar ada masalah. A, D, benar, dan C, D, F. Ini bapak pakai ini ya, maksudnya pakai misalnya saya bilang kepada yang terhormat. Jadi kalau K-nya harus gede kan, nah K-nya gede memang beda ya. Oh enggak, sama aja di sini ya, beda aja sama aja. Belajar lah teman-teman semua. Kepada tuh salah kan, kalau salah tuh ketahuan. Kepada yang terhormat Bapak Raihan, orang Ranca Ekek. R-nya gede kan? Iya Pak. Dan juga Bapak Raihan. itu namanya Saidan kan? Jaidan ya? J-nya gede kan? Nah ini karena sipnya teman-teman semua saya dapat baru nih, Jaidan, orang Margahayu. Permainan nih, yuk kan? Bener tuh, nggak ada yang salah. Itu Oh, Ranca Ekeknya nggak ada K-nya. Salah dikit lah teman-teman, kan kita teman. ternyata masuknya Cipaci. Siapa? Kamu? Oh, masa? Di bawah. Ini kita lagi input data kan? Nanti kalau input datanya nggak beres, Samsat. Oh, ini agak kesini ya, begini ya. Jalan nasional mana? Apa Pak? Ini buat rumah benar. Ini mana rumah? Di kiri Cipaci Pak. Nah, Yang sini kan rumah kamu kan? iya Pak. Mana? Itu yang ada betul. Alah ini kebakaran nih kemarin. Yang mana langsung? Bukan Cipaci itu Pak. Kiri itu. Kiri. Oh, Abdi Negara ini ya? Iya. Nah, Ini kan ruangan kamu kan? iya. Coba tes. Kamu masuk ke mana berarti? Masih masuknya Cipaci Pak. Kayaknya masih masuk enggak ah. Kabupaten masuk di Sebelum sesudah Abdi Negara Pak. Jadi beda. Jadi di sini. Bukan. Di sini. Nah, itu. Oh, atau KTP Kabupaten Bandung dong? Kalau TP mah Bandung kota. Kota. Soalnya rumah Ya ini saya juga baru tahu asli kalau dia melintas. Saya pikir semua yang sebelah kiri yang Kabupaten Sumedang tuh. Ini dia melintas jalan ya? Iya Pak. Asli bapak baru tahu. Kok ini bisa begini ya? Aneh ya? Buat teman-teman yang ngerti, ini jalan nasional teman-teman semua. Jalan nasional antara Cileunyi ke Ranca Ekek tuh. Kalau mau ke Garut ini jalannya nih. Ini ada KHT yang kemarin kena tornado tuh di sini tuh. Nah, ini kan tuh. Saya baru tahu si batas wilayahnya melintas. Nah kalau ini kan oke lah ya. Berarti seberang jalan Kabupaten Sumedang, seberang kanannya kan Kabupaten Bandung gitu ya. Ini sebenarnya yang unik nih sebenarnya nih, daerah-daerah sini. Itu juga bolong Pak.
Iya nih, kok bisa? Apa ini maksudnya lagi? Sila ini, aduh, ya wes lah, biarin urusan pemerintah. Oke, lanjut si Rehan ngeganggu. Oke. Oke, nah teman-teman semua, nah itu ya sambil yang bawahnya kita ini kan sebenarnya label ini tembusan dari bawah teman-teman, tembusan yang dari sini. Coba ngikut dulu lah. Oke, input dulu tadi terakhir Mekar Gali ya, Mekar Gali. Oke, Mekar Gali aman. Siapa lagi? Cinta Mulia, aduh, Cinta Mulia. Oke, Cinta Mulia, kita input datanya. Cinta Mulia 3419 3234 buat teman-teman yang belum selesai tugas yang kemarin, lebih baik teman-teman ngecek video saya yang berkaitan yang pekan kemarin ya teman-teman semua. Yang kita kemarin sampai online ya dulu ya, yang itu kan ya terserah lah. Kalau ternyata ada yang sama gimana Pak? Apa artinya tuh? Kotanya Nggak boleh, kan saya udah bilang nggak boleh sama. Ya aku juga boleh satu kota tapi kan beda kecamatan, bisa aja kan? oh bisa. Bisa ya. Udah beda kecamatan berarti. Satu kota nggak apa-apa Pak. Hah? Satu kota tapi beda kecamatan. Ya wes lah. Cinta Mulia Cisempur. Cisempur 4188 4168. Oke, aduh pegel banget kalau banyak gini teman-teman semua. Jatimukti. Jangan lupa teman-teman semua simpan yang udah di edit itu, simpan. Jatimukti 2682 2633 simpan teman-teman semua, jangan lupa simpan. Kalau udah ngerjain simpan. Jatiroke, right. Jatiroke tadi udah ya. Hegar mana? 2019 4805 gitu kalau nggak salah. Itu deh. Oke, 4805 sip. Simpan. Jangan lupa teman-teman semua, input manual itu sangat berpotensi salah ngetik ya, salah ngetik ya. Jadi input manual itu potensinya besar teman-teman semua ya, potensinya besar. Cikeruh 4004 Cikeruh. Kemarin kebijakannya apa tuh? Masing-masing punya kabupaten masing-masing kan? Hah? Lu aja malas motong gitu kan? Ternyata sama kotanya. Oh gitu. Malas potong data.
motong, kita kan dapat kompetensi buat motong data teman-teman semua. Kalau you pakai data teman, berarti you nggak punya kompetensi dalam memotong data. Terserah aja lah, yang penting beres gitu tugasnya. Oke, Cibosi. Nah ini Cibosi itu Cibosi 2994. Jangan lupa teman-teman semua, video yang kemarin saya udah share ya. Kalau juga ngerjain yang kemarin, ya yang ini juga susah dikerjain teman-teman semua. Ini mata kuliah teknis teman-teman semua, bukan mata kuliah teori ya. Kalau mata kuliah teori knowledge itu ngerjain sangkuriang ya, semalam beres mungkin bisa ya. Tapi kalau mata kuliah teknis itu kan dia butuh beda teman-teman semua, beda mata kuliah teknis itu beda ya. Knowledge is important teman-teman semua ya, but skill is more important, right? Knowledge is important ya, karena untuk menunjukkan Anda sarjana itu knowledge-nya dulu ya. Tapi skill teman-teman semua ya, orang nggak butuh banyak hal buat kehidupannya teman-teman semua. Mungkin orang hanya punya satu skill, dia bisa hidup dari skill tersebut. Nah, berhubung di kampus harus segala dipelajarin ya wes dipelajarin aja lah. Oke, kita lanjut. Apalagi tuhnya, aduh bete naon deh. Cibosi Cileles. Bapak juga baru nih ngurus data Jatinangor, akhirnya hafal daerah Jatinangor. Ada paman saya punya kosan di sini. Daerah kayaknya daerah Cekeru ya. Negara mana ya? Masih dekat Unpad. Oke, Cileles 3349. Nah, ini teman-teman semua ya. Jadi bersyukur teman-teman semua ya. Kalau kita dalam penelitian, data kita tuh dimudahkan. Itu bersyukur banget asli ya, gitu. Bersyukur banget. Coba kadang-kadang lihat mahasiswa ada yang kurang bersyukur teman-teman semua ya. Coba ada teman kamu pernah input data hampir 10.000 data gitu. Saya bilang nggak usah langsung diinput gitu kan, tapi karena dia punya potensi yang luar biasa buat input data 5.000, 10.000, wah semangat dia Pak. Tapi ya begitu, killing time banget input data tuh. Cilayung, wah ini namanya bagus banget. Cilayung. Oke, 2828. Keren. Nomor cantik. 2828 2766. Alright. 2766. Oke, Bapak tuntaslah untuk urusan ini. Coba kita lihat datanya teman-teman semua. Oke. Yang peta ini boleh kita warnain juga ya. Boleh kita warnain teman-teman semua. Pakai simbologi biasakan, terus categorize, terus pilih nama desa. Nama desa itu apa tadi? WADMKD ya ini. Coba tes, mantap. Testing dulu. Nah ini. Jadi kalau yang ini teman-teman semua ini sama tetap desa ya, cuma yang ini kan master ya. Nah ini data kita nih. Nah sekarang tes dulu. Sekarang ya. Sekarang teman-teman semua bikin satu grup baru. Nah itu grup namanya teman-teman semua tuh. Ya, ini saya ulang lagi teman-teman semua. Saya ulang lagi ya. Ini kamu di sini nih mouse-nya nih, terus yuk klik kanan, add group. Nah itu terus dia tulis analisa kependudukan. Deh. Nah itu yang analisa pendudukan digeser ke bawah sini nih. Ah tuh. Tapi yang Mr. Google bikinlah grup namanya satelit.
yang Google masukin di satelit group. Nah itu. Terus peta dasar. Nah itu yang Sumedang desa. Nah itu masukin di peta dasar. Yang ini tak turunin bawah. Nah gitu. Nah itu kamu sekarang punya ini kalau itu salah nyerat. Peta dasar. Nah itu. Nah ini tamatin dulu. Nah itu. Kalau Google tamatin, nah itu. Nah ini kan kita dapetin dari dulu ya itu ya, apa yang awal-awal ya. Coba ini matiin dulu semua. Ini tuh jembatan, administrasi. Nah ini masukin peta lain-lain. Nah ini ya, karena belum kita edit, kita masukin sini lagi dulu. Nah ini kan istilahnya belum kita proses. Nah itu. Nah teman-teman semua, sekarang polanya begini sekarang yang Bapak ya. Nah itu, jadi yang peta lain-lain tuh ada 2 peta sebenarnya tuh ya, ada peta ini, ada peta ini. Dulu ini apa ya? Oh itu yang potongan itu ya. Nah ini teman-teman semua, jadi kalau begini kita bisa matiin dari atasnya. Oke, halo teman-teman semua, masih monitor? Oke. Nah teman-teman semua, jadi kita main di sini. Oke, tuh. Terus klik kanan, zoom to layer supaya gede, jeblak. Nah, teman-teman semua, munculin dulu deh itunya apa, nama itu ya, nama labelnya, single label. Oke. Label teman-teman semua. Ini kalau kita single label teman-teman semua itu cuma begini. Oke. Nah sekarang Bapak pengen gimana caranya itu di bawah tulisan-tulisan desa itu ada tulisan laki-laki sekian, perempuan sekian. Oke, kita mau bikin yang namanya multi label. Biasanya dari dulu tuh kita cuma bikin 1 label, sekarang hari ini kita bikin multi label teman-teman semua. Coba yuk perhatikan ya, ini tekniknya agak sulit dikit ya, tapi coba perhatian aja. Oke, klik kanan lagi nih di layer ini teman-teman semua, properties ya, properties teman-teman semua. Kamu lihat nggak tanda itu tuh? Ah itu tuh. Ah ini sorry, yang tanda E, kelihatan E-nya? Ini nama objek kan? Terus sebelah kanan itu ada kayak E tuh, epsilon. Nah itu kalau diklik teman-teman semua muncullah apa toh expression dialog ya. Jadi ini tuh mirip dengan script teman-teman semua. Ini bukan coding tapi mirip dengan script sebenarnya. Di sini bisa masukin rumus, bisa masukin segala macam. Oke. Nama objek. Nah ini sedikit agak improve ya teman-teman semua. Di sini kita butuh improve ya. Gimana caranya dia bisa jatuh. Coba ya perhatiin sini. Lihat kalau benar dia bilang seperti ini teman-teman semua tuh. Review CDC, nah gitu tuh ya. Ini benar nih, kalau error dia kasih tahu. Nah lihat tuh, expression is invalid dia bilang tuh ya. Kalau error dia kasih tahu teman-teman semua ya. Kalau error dia kasih tahu ya. Oke, bentar. Oke, kamu lihat teman-teman semua, ini lihat ya. Ini saya ulang lagi. Jadi penyambung string itu di sini biasanya kalau di bahasa pemrograman penyambung string itu kan biasanya kalau nggak tanda begini tanda dan ya gitu ya, dan ampersand atau dan simbol ya. Nah coba yuk perhatikan, kalau begini aja itu error ya, tapi kalau ditambahin kamu lihat tuh yang /n ini kan jelas ya, ini adalah enter ya. Nah kamu lihat ya, posisinya benar tuh nggak error. Coba kita masukin sini, masukin nama. Nah ini daftar simbol di sini teman-teman semua. Nanti ada mana simbol? Dulu. Ah ini fill lupa tuh. Fill. Nah ini fill kalau di bawahin, nah itu tuh daftar fillnya ada semua. Contoh lah. Nah ini kita butuh laki-laki. Coba tes dulu. Nah itu coba tambahin lagi tanda begini. Nah kamu lihat mulai betul ya, dia mulai benar nih teman-teman
teman-teman semua nih ya, angkanya muncul tuh kalau begini benar. Tapi bapak pengen ada tulisan ini kan jumlah, saya pengen ada tulisan pakai kutip 1 laki, nah itu pakai tanda ini lagi. Nah begitu teman-teman semua, jelas nggak? Ya ini teman-teman semua. Nah sekarang gimana di bawahnya jadi perempuan? Nah berarti teman-teman semua, nah ini kita lebarin. Nah itu ini copy nih. Ini kan permainan skrip lah teman-teman semua ya, akal-akalan lah sebenarnya. Nah itu harusnya bisa ya. Coba perempuan, sip. Oke, dilihat. Ini bapak terusin ya. Nah ini kan nama objeknya perempuan nih, ada di sini kan perempuan. Aduh, nggak tak. Ada yang bersihnya, biarin nggak apa-apa. Itu pekerjaan beresnya tinggal loh teman-teman semua. Sangat beresiko. Saya pernah dulu waktu di mana ya, di Malaysia gitu, lihat yang jatuh tuh apa tuh, pembersih burung bertingkat tuh, tapi karuan gak pakai ninggalin lagi. Oke, lihat kan jadi sempurna teman-teman semua ya. Nih saya simpenin lah buat kamu di kita punya grup ya. Belum ada grupnya juga. Oke dewe mangga niron weh. Niron itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Oh iya benar. Si Ika bukan orang Sunda dia. Terus Sundanya lengkap dia. Oke mangga. Oke paham teman-teman? Aman ya. Aman nih, saya okein ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah kayak gitu, cantik kan teman-teman semua. Nah gitu. Jadi kita sudah punya analisa. Nah itu pas lah, lumayan gitu kan. Oke. Tapi kualitatif ya. Saya pengen ada chartnya di atas ini teman-teman semua. Boleh dipisah sebenarnya, tapi yang ini saya pengen ada chartnya di sini. Oke. Kadang-kadang orang itu lihat kualitatif. Ini kan data kualitatif ya, maksudnya oh saya tahu, you bandingin Cisempur sama Cinta Mulia, gede mana Han? Laki-laki. Mulia gedean apa? Jumlah laki-laki. Laki-lakinya Cisempur. Oh gitu sih, berarti mata kamu masih bagus lah. Gitu. Ada bagus depan itu. Oke, teman-teman semua ya. Gitu. Sekarang tolong tambahkan chart teman-teman semua ya. Kadang-kadang buat membandingkan tuh orang lebih cepat lihat pakai chart dibandingkan dengan tabulasi seperti ini ya. Nah untuk chart teman-teman semua itu ada di diagram. Nah ini diagram nih ya. Jadi teman-teman semua, aduh ada di diagram ya teman-teman, ketemu nggak? Ada ya. Nah itu diagramnya teman-teman semua. Nah jadi teman-teman semua yang namanya GIS itu memang nggak kita pungkiri teman-teman semua, beberapa GIS yang super duper cukup butuh modal buat beli softwarenya, itu dia punya visualisasi yang sangat memukau teman-teman. Saya nggak bisa pungkiri teman-teman semua ya. Nah di sini kita punya ada beberapa yang basic lah, bahasa bapak Maya basic. Contoh ada pie, ada histogram. Histogram itu apa? Bar chart.
Pi udah kenal, teks juga ada stack bar ya. Ini memang sangat minimalis tapi sudah memenuhi fungsional teman-teman semua ya. Coba kita histogram. Oke. Nah itu yang sebelah kanan, ini ada assign attribute. Jadi apa sih yang mau dibandingin? Ya, oh ya, saya pengen membandingkan laki-laki tuh. Ini laki-laki, you klik 2 kali boleh, you klik plus juga boleh. Nah itu, saya mau tak bandingin laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki saya pengen warnanya merah. Merah supaya kelihatan banget teman-teman semua. Perempuan apaan? Perempuan kuning. Nah saya di background kita ada yang warna kuning juga tuh. Makanya hati-hati tuh teman-teman semua. Di warna kita tuh ada kuning ya. Kalau enggak, you pakai hitam ya. Jadi pastikan nggak ada lawannya teman-teman semua ya. Karena di kita tuh, tadi karena kita pakai peta tematik kan, itu persen bapak ada kuning ya. Pastikan merah juga ada kali ya. Ada pak. Ya wes lah, nanti kita lihat dulu lah ya. Kita lihat dulu. Pasang putih nggak ada ya? Ya wes, laki-laki putih. Putihnya putih banget gitu kan. Oke, mantap. Oke, laki-laki nanti chartnya putih, perempuan hitam. Perasaan di warna ini nggak ada di warna yang orang-orang yang simbologi itu. Kemudian teman-teman semua, ini rendering ya. Renderingnya nggak ada masalah di sini ya. Yang masalah itu di size. Ini terus terang size masalah. Size dan placement. Placement ini teman-teman semua, itu kalau kita nggak geser si chart kita tuh bakal numpuk dengan label. Nah itu. Coba kita size dulu dah ya. Size dulu. Nah ini teknik size ini dari dulu saya nggak tahu kenapa dia begini teman-teman semua. Coba cari yang paling ya, kita gini nih. Coba lu bandingin antara laki-laki perempuan gede mana. Lihat ya. Ini kan ada atribut. You pilih perempuan, laki-laki. Coba find. Maksimum value-nya berapa? 7664. Gini teman-teman semua. Ini kan kita bicara sebaran data ya. Sebaran data yang terlalu ekstrim itu akhirnya menimbulkan chart yang nggak seimbang. Paham nggak? Contoh, ada satu chart itu bentuknya dia bilang bahwa chart sebesar ini itu 1000. Chart yang satu lagi bentuknya cuma garis aja, dia bilang 5. Nah berarti data itu disparitasnya terlalu jauh teman-teman semua. Jadi kelompok datanya terlalu jauh ya. Nah hati-hati dengan data seperti ini teman-teman semua. Kamu ingat kan di mata kuliah data visualisasi itu ada chartnya cuma garis doang, karena datanya terlalu jauh disparitasnya. Yang satu menandakan 10.000, yang satu menandakan angka 10 misalnya, kan jauh ya. Itu banding 1:100 tuh perbandingannya. Nah makanya yuk tahu ada kejadian, Pak kenapa chartnya jadi kacau balau begini Pak. Nah itu bisa jadi data kamu tuh disparitas datanya terlalu jauh ya teman-teman semua ya. Nah Bapak laki-laki 764 tuh paling gede tuh. Nah makanya dia tes dulu tuh maksimum value. Nah perempuan coba, takutnya perempuan lebih gede lagi. Kayaknya ini disparitasnya nggak jauh ya, rata-rata masih di rank 10.000 lah gitu ya. Kayaknya kalau tadi kita lihat datanya kayaknya Bapak mau pakai yang laki-laki ya, laki-laki lebih gede itu ya. Nah ini bar lengthnya 5. Oke, tapi ya coba dulu aja, kita lihat dulu aja hasilnya gimana ya, atau mau tak kurangin dulu. Nah jangan lupa itu kalau ngegedein tuh nggak enak melihatnya teman-teman semua ya. Bapak pakai 4 lah ya. Placement ini teman-teman semua itu harus ngejauh dari si label ya, karena dia bakal numpuk kalau nggak kita geser. Misalnya around center rate, kita bilang tolong dong geserin ke dari tengah itu sekitar 5 poin dulu. Nah yuk lihat dulu hasilnya lah ya. Kita lihat legend udah nggak ada nih. Oke. Ya udahlah cukup, kita play. Oke. Nah apakah ini sudah memenuhi keinginan Anda? Nah gitu kan. Kamu lihat ya, ini tidak bertumbuk dengan si itu. Dan ini kenapa ada tengahnya lagi? Ini ada itu, nanti kita perbaiki. Nah ini teman-teman semua,
Kayaknya kita geser lagi deh distance-nya ya. Distance-nya tambahin lagi lah supaya nggak terlalu nempel ya. Terus kita perbaiki tuh si chartnya tuh, itu kan kurang tinggi dia teman-teman semua, kurang tinggi udah gitu tengahnya ada kosong itu. Nah itu tuh kita properties lagi teman-teman semua. Bapak tuh lupa apa tuh teh. Nah, ini kelemahannya di Linux saya tuh beda dengan di Windows kamu tuh. Kalau Windows kamu bisa Oke. Nah teman-teman semua, coba yang ini bentar ya, ngetes dulu show axis-nya ya. Coba oke dulu ya, show axis-nya saya matiin. Oh iya tuh malah jadi kosong tengah. Nah ini coba gedein ya, gedein sekitar 7, kemudian placementnya geser lagi ditambah gede. Tes. Oke. Ya masih kecil, tapi kalau kita lihat secara luas kelihatan gede teman-teman semua karena kita zooming barusan. Itu ya. Oke. Masih bisa geser lagi nih distance-nya masih bisa geser. Distance placement ya, jadi supaya jaraknya nggak terlalu nempel sama si itu teman-teman semua. Anggarnya ya ada yang nggak terlalu nempel ya. Ya wes lah segini ya, cukup lah berdampingan ceritanya. Oke. Nah terus cara itu Bapak lupa gimana ya. Ya begitu ya teman-teman semua ya. Cuma lupa itu kenapa dia ada ruangnya. Pakai fix size gitu ya, bisa dia fix size. Kalau pakai perempuan sama aja dia. Memang datanya nggak terlalu jomplang dia. Datanya nggak terlalu jomplang teman-teman semua. Nah ini mah rasa aja teman-teman semua ya. Oke. Lupa Bapak itu apa ya? Aduh, kenapa ada tengahnya ya? Oke, udah cantik lah. Oke, negara mana? Laki-laki perempuan gede mana? Dibandingkan sama cipacing. Negara mana sama cipacing gede mana? Kamu lihat grafiknya tuh, kamu lihat angkanya. Dari grafiknya juga kelihatan beda ya teman-teman semua ya. Nah ini kan negara mana segini yang laki-laki, ini cipacing. Ya banyak kelebihan dan kekurangan teman-teman semua ya.
Nah, teman-teman semua, andaikan kamu pengen ada grafik yang apa tuh, yang pie, kamu tinggal klik kanan aja teman-teman semua. Nah, contoh yang ini ya, you bisa tambahin gini nih, misalnya ini you rename, terus you kasih nama situ dalam kurung bar, gitu kan. Nah, gitu kan, bar. Terus yang ini kamu lihat, klik kanan, ada duplicate layer kan. Nah itu tuh teman-teman semua, yang ini kamu edit lagi, rename lagi, rename, cuma rename aja. Nah itu you kasih nama pie. Nah itu. Nah yang ini teman-teman saya you matiin. Nah ini kamu nyalain. Yang ini udah jelas sebenarnya kita mau ganti nih si pie ini. Kamu tahu nggak, dua layer ini adalah analisa dari file yang sama ya teman-teman semua ya. Jangan lupa ini file yang sama. Nah ini kamu nanti klik kanan. Nah itu kan ada properties lagi yang tadi ya. Nah ini kamu pindahin ke pie. Nah itu pie ini jarang masalah sebenarnya. Nah sangat jarang masalah teman-teman semua, sangat jarang masalah. Malah bisa fix size ya, bisa fix size. Kalau nggak salah yang skala size ya. Nah jadi nanti dia ngikutin gede daripada objek. Ingat waktu kita bermain di itu teman-teman semua, bermain di siapa namanya tuh, visualization ya, itu ada grafik kayak gitu tuh ya. Jadi nanti si gedenya itu ngikutin objeknya ya. Ini ngikutin nggak sih? Harusnya ngikutin tuh. Itu teman-teman semua. Kalau you mau warnanya mau rubah mah enggak ya. Misalnya tak jadiin merah dan kuning. Nah, itu. Oke. Wes mantap. Keren. Berarti yang lingkaran yang paling gede teman-teman semua, disitulah harusnya yang paling banyak ya. Kamu lihat kan Cipacing itu paling gede ya, benar kan? Siapa lawannya ndak? Han. Sayang. Kamu nggak usah dari tadi ngomongin sayang dulu. Dia ada sesuatu tuh. Dia rumah memang di Cipacing teman-teman semua, tapi mainannya dia di sini nih. Kan rumahnya di sini nih. Rumahnya Bapak Rehan di sini nih. Tapi tempat main dia di sini nih. Di sini Brimo di sini kan? Ya, pasarana tempat. Oh gitu. Kenapa harusnya beli kosan anak? Bapak kan nanya Brimo, kenapa beli kosan anak Unpad? Tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah teman-teman semua ya. Oke. Dua analisa cuma ngegeser bara ke pie teman-teman. Belum selesai teman-teman semua. Insya Allah kita belum selesai. Kita masih ada sebelum setengah 10 kita bubar insya Allah. Oke teman-teman semua. Nah yang ini matiin lagi. Yuk klik kanan lagi, duplicate lagi. Nah kira-kira analisa apa yang mau kita mainkan di sini? Kita mau sebaran aja. Rename sebaran laki-laki. Kok sebaran nggak enak kedengarnya? Sebaran penduduk laki-laki. Nah, gitu. Ya. Gitu teman-teman semua. Ya kita nulisnya yang baik. Nah itu. Oke. Duplicate lagi yang ini. Nah ini teman-teman semua. Nah udah. Yang ini teman-teman semua kita mau pakai yang namanya. Jadi teman-teman semua sebenarnya yang namanya laki-laki itu di mana? Oh, Bapak lupa dari tadi yang kita mainkan jumlahnya, kok totalnya kita nggak mainkan ya? Adalah ini dulu lah ya. Nah teman-teman semua yang ini ya. Kamu mengingat hadiahnya. Kamu lihat kan ini nggak ada totalnya. Ayo tambahin totalnya. Yang ini ya. Nah klik kanan lagi, properties, si label teman-teman semua. Itu labelnya kok nggak ada totalnya. Nah balik ke sini teman-teman semua. Aduh lupa tadi. Nah itu tambahin lah begini. Kutip 1 total. Kutip 1 total teman-teman semua. Oke.
jangan lupa loh ya pakai dalam kurung. Mana fillnya? Ini fill. Lihat depan, laki-laki ditambah perempuan, kurung tutup. Bener kan tuh? Nah, ini alhamdulillah kita nggak pakai aron ya. Nanti harus pakai aron lah teman-teman semua. Kita harus punya case yang desimal ya. Nanti lah pekan depan kita harus punya case yang desimal. Iya. Kita punya ya. Ya udahlah sekalian kita tambahin lah mumpung ya, supaya you tahu kalau ada case desimal itu harus kita potong. Nah teman-teman semua, rame-rame lah. Ini kan ada luas desa. Itu tuh kita punya datanya lah ya. Teman-teman semua, nah itu luas desa tuh ada di bawah. Nah ini kan luas desa tuh coba kita lihat segede apa sih datanya. Oh ini panjang nih, kamu lihat gak? Ini bapak oke dulu bentar ya. Tuh, gimana caranya ini? Nah ini luas desa dah. Aduh, orang BPS ya Allah. Ini bapak yakin ini. Nah ini sebenarnya unrecommended. Adalah nanti deh kita masih luas desa nah, iya masalah itu. Nanti kita hitung sendiri teman-teman semua, luas desa mah gampang. Nah yang ini teman-teman semua, ya udahlah sampai kadeta. Kelihatan nggak teman-teman? Bisa nggak? Ini ngerjain. Oke lah, oke. Sip. Nah kan teman-teman semua, bapak udah bilang yang perhitungannya jangan masukin gitu kan ya. Gitu. Ini iya, oke. Yang pi nanti kamu urus sendiri lah ya. Nah teman-teman mumpung ayeuna masih ini ya, masih ada waktu. Kita hitung luas ya. Oke. Gini cara ngitung luas ya. Coba yuk perhatiin ya. Karena luas yang itu agak keniscayaan buat saya gitu kan. Luasnya naon. Kita versi sendiri lah ya, versi sendiri. Klik kanan, properties. Lagi menuju fill. Menuju fill, ini udah di fill ya. Nah, fill kan. Diedit. Nah itu sebelah kanannya ada kayak kalkulator tuh. Nah ini diklik. Oke. Kita mau bikin tabel baru, namanya luas desa. Gitu ya. Output fill name-nya luas desa. Paham itu udah punya luas dia, tapi masalahnya kita masih kurang yakin lah teman-teman semua. Nah, terus bentuknya desimal jelas ya. Output fill 10,3. Nah ini hati-hati teman-teman semua. Saya nggak tahu ini bakal ngebentuk berapa data ya. Tapi kalau 10, ini nanti teman-teman semua kalau begini nih, ini di depan titik 7, di belakang titik 3. Nah itu ya. Coba lah yuk ganti begini. 15, ininya 5. Gitu ya. Gitu. Ini 5. Mungkin gak sih? Ya biarin lah ya, supaya nanti kita belajar motong desimal ya. Jadi ininya 15, belakangnya 5 nih. Nanti kan sebenarnya ini kepakainya di belakang, di depan titik 10 tuh. Oke. Di sini teman-teman semua itu ada yang namanya area. Coba yuk cari tuh area. Ada dapat nggak? Tuh yang kayak gini area. Itu area. Halo. Dapat nggak? Itu naon? Luas desa area. Ini teman-teman semua, ini langsung dihitungin teman-teman semua ya. Dalam dunia GIS teman-teman semua, kamu jangan pakai meteran gitu kan ya. Kamu pakai begini langsung bisa dihitungin tuh luasnya berapa. Perhatikan. Nah ini lebih mahal loh ya. Kamu punya 1 juta objek teman-teman semua, dengan teknik seperti ini itu tahu-tahu 1 juta objek dihitungin semuanya. Padahal tiap objek itu lokasinya beda-beda dan bentuknya aneh-aneh gitu kan ya. Nah ini kita oke. Bisa ngikut nggak?
Masih ngomongin tukar. Masih Kennedy dingin. Ya terserah lo, yang penting mah beres ya. Oke, ya. Nah ini kita punya luas desa teman-teman semua ya. Saya tambahin lagi. Ini belum saya apply. Namanya keliling desa. Keliling. Nggak bisa panjang. Nah gitu aja. Keliling desa. Bentuknya desimal. Panjang belakang 5. Ya. Itu biasanya tulisannya leng. Nah ini geometri nih. Leng itu leng atau perimeter ya? Lupa. Oke. Biasanya helpnya mana helpnya? Ini helpnya. Jadi kalau panjang nanti garis tuh perimeter. Kalau length ini buat area. Return of the length string if you border of polygon. Nah ya benar ini. Oh perimeter salah tuh coba gunakan perimeter. Nah, perimeter. Nah ini perimeter. Return the perimeter length of the current feature. The perimeter calculated by this function. Oke. For example, oke. Nah jadi teman-teman semua kalau nanti garis pakai length. Kalau garis ya. Kalau poligon yang kita punya ini poligon ini pakai perimeter. Nah kita oke teman-teman semua ya. Nah itu udah ada tuh keliling desa. Kita apply, kita oke. Nah ini kita udah alhamdulillah nih, kita simpan dulu. Nah itu. Nah ini dalam posisi edit nih, matiin editnya dulu. Nah ini data kita sekarang punya. Ini versi kita teman-teman semua. Ini dalam meter persegi ya, jangan lupa ya. Jadi perhatikan standar daripada CRS kita teman-teman semua nih. Ini CRS kita nih ya. Oke. Nah jadi teman-teman semua ini kalau tak munculinan juga ya, ini terlalu rame di sini ya. Udah, ini tak duplikat lagi ke duplikat ya. Ini biarin yang ini tak kasih nama luas versus keliling desa. Nah itu berarti yang ini teman-teman semua kamu edit lagi ya. Kemudian labelnya ini, nah edit. Nah ini area yang laki-laki luas ya, luas desa keliling. Keliling. Nah, ini keliling teman-teman semua ya. Nah berarti ini adalah isinya si tadi luas desa. Nah, ini timpa luas desa. Yang perempuan ini kan keliling. Jadi keliling lingkarannya itu berapa tuh? Keliling poligonnya itu berapa? Ya. Itu keliling. Ini dimatikan. Naikin ke atas, tulisin. Oke. Gini dulu dah. Nah, itu teman-teman semua nih. Ini jadi grafiknya mati dulu bentar. Nanti kita masih nyala grafik. Nah ini matiin dulu untuk diagram. Oke, sip. Yuk perhatikan teman-teman semua, lihat ini luas desa dalam meter persegi. Oke ya. Dan saya pengen dia dalam hektar. 1 hektar berapa meter?
saya bagi 10.000. Nah, itu. Berarti ketika dibagi 10.000 teman-teman semua, berarti si luasnya itu berarti per hektar ya, supaya gampang bacanya lah. Data dengan sebesar area seperti ini juga harus dalam bentuk hektar ya teman-teman semua. Nah itu udah ketahuan tuh. Nah, luas Cibosi itu 315 hektar ya. Oh ininya salah ya, yang kelilingnya jangan hektar, lupa kenapa dibagi segitu lagi juga. Keliling itu kan kilo gitu, jadi pakai ini aja. Nah ini kan kelilingnya kita pakai kilometer aja ya, bagi 1.000 lah ya, bagi 1.000. Nah teman-teman semua, contoh lah si Cibosi ini teman-teman semua ya, atau kampungnya Bapak Rehan nih yang Cipacing, itu luasnya nih 190 hektar. Dengan kalau kamu jalan ngelilingi batas ini berarti berapa Han? 190. Keliling ini berapa panjangnya? 7,4. Nah gitu petara. Tapi kasihlah. Nah gimana caranya ini jangan panjang begini teman-teman semua. Ini bikin kesel kalau panjang begini ya. Sengaja sih sama saya suka dipanjangin. Nah berarti harus dipotong. Nah motong teman-teman semua itu pakai rumus. Namanya rumus round. Kalau dicari ada round. Nah itu tuh. Kalau kamu di bahasa pemrograman awal ini ada namanya round. Mana sih round? Kok nggak ada round? Oh ini nih. Nah, matematika ya. Grupnya matematika nih round nih. Nah ini kasih round depannya. Round. Nah gitu. Si round itu teman-teman semua suka bertanya. Nih ada nih rumusnya nih. Gampang. You pengen berapa banyak di belakang? Nah 2 lah gitu kan. Nah itu kan jadi enak bacanya. Jadi sengaja nih, kalau sengaja Bapak panjangin tadi datanya supaya kita punya latihan bagaimana memotong desimal. Kalau begini kan enak melihatnya. Nah ini kan asik lah ya, udah cukup lah ya. Tapi tergantung kebutuhan. Pokoknya kalau mau berapa titik di belakang, berapa digit di belakang titik ya terserah. Nah sekarang gimana caranya ada satuannya? Ini luas dalam satuan apa? Nah itu kamu tambahin lah labelnya teman-teman semua. Nah ini tuh permainan jadi panjang nih urusan di sini nih. Nah ini teman-teman semua di belakang sini itu tambahin tulisan KM. Nah itu KM nya turun, ini aja hapusnya. Nah itu. Nah, jangan lupa ini permainan ya teman-teman semua ya. Ini permainan skrip ya. Nah diantara ini sebelum dia turun tambahin apa tuh kita nih hektar ya, HA cukuplah HA. Nah itu kekejar nggak kekejar? Halo semua, kekejar nggak? Iya sah, nah, gitu kan. Nanti kalau screennya saya share, gitu kan. Screennya saya share. Oke. Nah, begini kan more better. Oke, teman-teman semua, ini lebih asik lah, lebih asik. Andai kan ini mau dibikin chart juga, oke, kita bikin lah chartnya teman-teman. Tau kagok bikin analisa. Asiknya bermain di analisa data visualisasi versi GIS ini teman-teman semua. Ini kan mainnya semuanya what you see is what you get lah, gitu kan. Apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapat, gitu kan. Nah ini sana hari ini dingin banget kita ya. Emang dingin Pak, sama Pak. Luas keliling, luas warna merah. Merahnya merah banget. Ini white. Ini legendnya edit. Luas desa gitu tuh. Jadi ini udah edit keliling desa. Itu teman-teman semua. Rendering placement yang ngikutin yang tadi, alright, karena ini hasil ngopi kan ya, dia masih around 16 size. Nah ini yang harus kita hati-hati nih, ini bahaya nih. Luas desa berapa nih? Ini jomplang sama si keliling pas ini. Jomplang berarti, oh ya ambil yang kecil, ambil yang kecil. Coba kita tes dulu. Waduh, kamu lihat nggak ngapung dia. Ini ada tidak keseimbangan data teman-teman semua. Sebenarnya keniscayaan kita pakai ini sebenarnya. Makanya ini ya udahlah, karena kita pengen bandingin ya.
Ini kita kurangin 5 lah, coba kita angger mau udah gitu si itu mau udah 2 enggak juga. Kayak gini unrecommended. Kenapa kamu lihat ya? Karena nilai yang si ini, nilai yang nggak kelihatan malah ya. Ini nilai yang si keliling itu selalu lebih kecil. Kalau yang kayak ginian, yuk pakai diagram pie chart aja. Kalau yuk mau teman-teman semua, nah itu pakai pie chart. Coba 15, Bismillah. Nah itu. Tapi tetap aja nggak enak lihatnya. Tapi dari sini kita bisa lihat lah, Bismillah. Nah itu kita lihat kalau itu kamu lihat nggak yang bulat yang paling gede itu paling luas tuh siapa coba biar mana pinter serehan ya. Tapi kalau ini kita nggak bisa bandingin karena semuanya kecil ya gitu, semuanya kecil. Nah itu negara mana tuh, kelihatan tuh negara mana tuh paling gede tuh ya. Nah itu teman-teman semua, terakhir ini ingat nggak, ini kan sebaran laki-laki ya, ini tak matiin kesini teman-teman semua. Itu kita pakai analisa yang namanya kita pakai analisa teman-teman semua yang namanya, kita balik lagi ke sini ya, balik lagi ke simbologi. Categorize dirubah menjadi graduated teman-teman semua. Yang diambil adalah jumlahnya. Jadi laki-laki nih. Nah, sebenarnya lucunya nih teman-teman semua, tabel kita ini sekian banyak data, sebenarnya yang terkategori sebagai ini kok nggak masuk ya lah, itu si luas mana? Oke lah, ini yang laki-laki ada muncul di sini teman-teman semua. Coba yuk perhatikan, classified udah ikutin deh sekarang ya, classified. Nah itu teman-teman semua ya. Kalau mau kelasnya tambah mah enggak, misalnya kita ada berapa desa sih? Nah udahlah kelasnya 10 lah ya supaya rame. Kelasnya 10, ini bisa diedit sebenarnya. Misalnya kamu bilang, Pak jumlah penduduk ini kan kalau lihat begini teman-teman semua, berarti laki-laki tuh sekecamatan Jatinangor itu maksimal nilainya berapa? Ini berarti jumlah laki-laki itu 7.664. Jumlah perempuan sekecamatan Jatinangor itu paling kecil 2682. Berarti ada desa dengan jumlah laki-laki 2682 ya. Nah ini kalau kita oke. Nah tapi matiin itunya si chartnya matiin teman-teman semua. Ini diagramnya nih matiin nih, mau diagram. Oke. Nah teman-teman semua, nanti dihapus tuh yang perempuannya ya, karena kita lagi analisa laki-laki. Cobalah sekalian pengagok ya. Tapi jangan lupa kalau lagi begini, ini copy dulu. Copy gitu. Nah, sekarang yang perempuannya dihapus. Oke, mantap. Berarti siapa yang daerahnya kurang laki-laki? Kak, siapa kak? Daerah yang kurang laki-laki siapa teman-teman semua? Yang laki-laki yang kurang daerah mana? Siapa? Desa mana? Cilayung sama? Kalau dibandingin siapa yang lebih kecil lagi? Oke, pintar lah. Nah itu teman-teman semua. Ini kalau kamu edit, duplikat lagi, jadiin ini, yang ini matiin, ini nyalain. Nah ini kamu edit lagi, you bilang ini sebaran perempuan teman-teman semua. Perempuan. Nah itu sebaran penduduk perempuan teman-teman semua. Nah yang ini teman-teman semua jelas lah, nanti kamu edit lagi datanya. Nah ini kan kita berbicara single labelnya nih, pas ini muncul lah, ini yang tadi pas lagi sini gitu tah. Yang ini oke, pas ya, coba sih perempuan. Oke, sekarang lihat simbologinya lagi. Nah ini harus dihapus. Kenapa? Karena ini data laki-laki. Ini delete all, pilih perempuan di sini. Classified. Nah itu. Oke.
ya. Kita play. Kela gentosula tong sami ieu. Carilah yang lain, ini banyak coloransnya banyak ya. You mau pakai apa boleh ya teman-teman semua. Contoh bapak suka kalau bisa yang gerak ya, ini kayak ini nih. Nah ini kan gerak teman-teman semua, ini boleh lah. Oke, ini perempuan, kita oke? Sip, cantik. Coba diperhatikan, saya coba menganalisa dua data, laki-laki perempuan, luas dan keliling. Jadi banyak cerita teman-teman semua ya. Luas keliling belum ya, hanya ngomongin laki-laki perempuan, bisa jadi cerita kalau divisualisasi ya. Kalau divisualisasi bisa jadi cerita banyak teman-teman semua ya. Makanya jangan memudahkan urusan data ya. Oke, kira-kira ini targetnya mau kita bikin teman-teman semua sebelum UTS, dan ini harus di online kan ya, harapannya harus di online kan. Jadi kalau you sampai sini insya Allah online ya gitu. Dan tugas-tugas sebelumnya teman-teman semua. Saya nggak tahu you ikut atau enggak barusan ya, karena waktunya habis, sudah lewat 5 menit teman-teman semua ya. Gimana, ada yang bisa ngejar? Hani berhubung Bapak Andika sudah ngantuk karena dia semalaman tidak tidur teman-teman semua ya. Jadi saya nggak tahu dia ngerjain apa tuh. Siapa dosennya itu sampai suruh ngerjain bermalam-malam saya pagi begitu teman-teman. Aduh, insya Allah. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.